Tapi Dan bahkan saya dengar mereka ada meeting sendiri antara pemain. Hanya pemain saja? Ya, tanpa pelatih? Tanpa pelatih. Oke, para pemain semuanya hanya yang menghuni starting 11? Bukan hanya naturalisasi? Semua. Karena ini tim lah. Ini kan tim. Kan saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 orang. Yang waktu itu juga pernah disalahartikan waktu di Asia Cup. Oh, seakan-akan saya menuju satu individu. Tidak, saya cuma mengingatkan sepak bola itu bukan permainan 1-2 individu. Tetapi tim harus terpadu, fokus dengan formasi taktikal yang sudah diberikan, dan mereka tinggal improvisasi di situasi lapangannya. Gitu. Menarik ini Pak, kalau tadi Pak Erik katakan para pemain punya inisiatif buat kumpul sendiri, mungkin menyemangati satu sama lain. Ini motornya siapa inisiatifnya? Sang kapten? J. Indes. Pak Erik melihat dia cukup... Tidak, saya nggak mau terlalu dalam. Tapi menjalankan tugas sebagai seorang kapten. Iya. Capable? Iya, J ini saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain J Indes itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga di gawang itu. Jadi ya, dan ini pemain yang bermain di Serie A ya. Serie A itu kan liga terbaik nomor 2 di dunia saat ini. Nah jadi ya mumpuni, jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya. Betul sekali, J Indes juga salah satu pemain yang bisa dipercaya, sangat kompak menjaga barisan pertahanan, chemistry-nya cukup nyambung dengan para pemain lain. Ya, dengan supporter dia juga berani bicara, komunikasi dengan semua pemain, pelatih, termasuk kepada saya baik. Jadi ya faktor yang penting buat tim ini gitu. Tapi ini bukan permainan individu. Betul. Ini permainan kita sepakat soal itu. Adanya inisiatif J Indes, adanya pertemuan-pertemuan seperti itu, artinya sudah cukup ngeblend antara para pemain naturalisasi dengan para pemain lokal yang asli kelahiran kita. Saya nggak pernah dengar. Saya tidak pernah ada dengar situasi pemain lokal juga seperti Marcelino, Witan, Rido dan lain-lainnya. Mereka lihat kok bagaimana tim Indonesia ini sudah naik kelas. Jadi mau tidak mau mereka juga harus menaikkan kelas mereka, kalau nggak tertinggal. Makanya kemarin saya bicara juga mengenai Yuto Nagatomo, ya sebenarnya itu simple. Buat saya bagaimana Yuto sampai hari ini bisa in shape, ya karena memang dia siapkan dirinya dengan baik. Nah itu yang saya ingatkan untuk seluruh pemain, termasuk di luar negeri, termasuk yang di dalam, karena kelas kita sudah naik, ya aktivitas tambah individual skill itu mereka harus lakukan. Apapun caranya, saya kan masing-masing. Kan ini kan ininya mereka, panggungnya mereka. Gitu. Salut sih saya sama pemain. Jadi ini sepertinya menepiskan ketakutan para pemirsa, kemudian juga semuanya pecinta bola yang mengatakan ini para pemain naturalisasi cuma hanya sekedar mencari nama saja, nggak ada semangat kebangsaannya. Tapi Anda bisa dengarkan cerita Pak Erick Thohir tadi, apa dikatakan oleh sang kapten Bang Jai, begitu kalau katanya warganet dan para netizen, Pak Erick ini ternyata bisa mengakomodir, bisa bikin solid satu tim. Sesaat lagi, tetaplah di One on One. My responsibility as the president of the federations, all the staff we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ada kembali di One on the spot, ada bocoran dari Pak Erick Thohir karena ternyata para pemain ini semuanya melaksanakan rapat bersama untuk bisa tampil all out saat berhadapan dengan Arab Saudi. Kayaknya itu kepancing juga sih Pak, karena Bapak datang ke kamar ganti, ruang ganti setelah kalah dari Jepang, dan itu ngamuk gak sih Pak? Karena galak banget kayaknya ngomongnya. Enggak lah, saya orangnya kan tegas. Ya saya cuman memastikan kita balik ke tracknya, karena kalau sama Saudi kemarin kita kalah, kesempatan untuk ranking 3-4 pun mungkin berat sih. Ya, mungkin berat. Jadi ya memang itu di titik ya kita harus dapat poin, bahkan 3 poin. Itu memang sangat krusial. Dan kita bisa lihat
hari ini dengan kemenangan kemarin terus Bahrain sama Australia seri, itu berarti kan semuanya poin 6 itu ranking 2 sampai berapa? Ranking 5 ya, ranking 5. Itu 6 poin. Artinya emang grup ini grup neraka. Ya. Ya, dan dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup lagi gitu. Cuman kalau kemarin kalah ya kita cuma 3 poin. Jadi walaupun kita masih punya 2 pertandingan kandang dan 2 away, tetapi kan semua tim juga dengan posisi ingin qualified. Jadi Jepang aja yang sudah qualified main serius, betul. Ya kan, masih menang juga gitu. Ya jadi ya ini ya pertandingan Saudi kemarin ya benar-benar hidup dan mati. Oke. Tadi juga di awal segmen pemirsa kita sudah putarkan kembali bagaimana kemudian cara Pak Erick Thohir ini membakar semangat dari para pemain. Sempat ngomong Pak Erick, kalian percaya nggak dengan proyek ini? Bahkan juga Pak Erick mengatakan kalau nggak percaya ya sudah, saya akan mundur dari jabatan Ketum PSSI. Rela Pak mundur Pak dari jabatan. Kan semua jabatan itu ada waktunya. Ya sama seperti kita juga manusia hidup itu kan ada saatnya. Tapi itu diomongkan serius atau sekedar ngancem aja sih Pak? Enggak, saya serius, serius. Saya bukan orang pimpinan yang nggak serius. Saya selalu kalau diberi penugasan, dimanapun saya berada, saya rasa saya figur yang serius. Dan saya tahu di mana momen-momen itu kritikal harus diambil, ya keputusan harus diambil ya saya harus lakukan. Karena membangun sepak bola Indonesia ini kan bukan karena Erick Thohir, tetapi bagaimana ini visinya harus satu antara PSSI, pemerintah, liga, klub, stakeholder dari sepak bola harus punya visi yang satu. Kita mau dibawa ke arah kemana? Ini bukan kerja individu. Kegagalan-kegagalan selama ini kan selalu PSSI-nya merasa wah kita punya payung FIFA. Pemerintahnya merasa juga, oh saya punya payung sendiri. Tidak ada saya rasa negara yang bisa maksimal kalau pemerintah dan PSSI-nya tidak bekerja sama. Egosentris dong masing-masing. Ya, dan platformnya emang seperti itu. Kecuali kita bicara seperti di Amerika yang dimana private sector swasta itu sangat dominan. Mereka sangat tidak tergantung dengan peran pemerintah. Tapi kalau kita lihat di Saudi, di China, di banyak negara termasuk kita, ya memang hal ini harus bersama-sama kita bangun dengan mindset dan visi yang sama. Jadi ya itu yang saya lihat kesuksesan PSSI hari ini bukan karena seorang Erick Thohir, tapi ya karena ini punya visi dan kebersamaan dan ini belum selesai kerjanya. Karena itu saya selalu mengingatkan exco di PSSI, asprof di PSSI, kerja kita ini masih panjang dan kita masih punya waktu sampai 2027. Saya sebagai individu yang dipercaya, habis itu kita review lagi.